Shalom, selamat pagi. Saya ucapkan kepada kita semua. Kita bersyukur pagi hari ini kita punya kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di tempat ini pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Engkau sekali lagi menyertai kami, mengurapi kami di saat kami merenungkan kebenaran firman-Mu di tempat ini. Sertai kami, urapi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, agar kami dapat belajar, merenungkan, memahami firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, berkaryalah di tengah-tengah kami siap untuk belajar dan merenungkan firman-Mu saat pagi hari ini Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pagi hari ini kita melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 9 ayat yang ke-41. Kita perhatikan bersama-sama firman Tuhan. Sekali lagi di dalam Lukas 9 ayat yang ke-41 berbicara kepada kita. Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya senang sekali mengajak kita melihat satu tema firman Tuhan yang cukup sederhana yang akan kita perhatikan bersama-sama pagi hari ini, yaitu adakah yang mustahil bagi Tuhan? Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada seorang anak kecil yang menderita sakit karena kerasukan setan, ya. Nah, seringkali kejang-kejang dan mulutnya berbuih, ya, karena pekerjaan roh jahat yang berusaha untuk membunuhnya. Terkadang roh jahat itu membawanya ke dalam air agar ia lemas dan ke dalam api agar ia terbakar. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu masa orang tua budak itu mendengar kabar tentang mukjizat-mukjizat yang telah dilakukan oleh Tuhan di dalam pekerjaan atau pelayanannya Tuhan, ya, pada waktu itu. Nah, tanpa menunda-nunda, ya, tanpa menunda-nunda masa lagi, ya, ia pun membawa anaknya kepada Tuhan. Kita dapat melihat di dalam Lukas 9 ayat yang ke-38 sampai kepada ayat yang ke-39, ya, di mana orang tua anak itu, ya, juga kita dapat melihat dia berkata kepada Yesus, ya, karena ia pernah membawa anaknya kepada murid-murid Tuhan Yesus untuk didoakan, tetapi tidak ada kesembuhan. Inilah respon Tuhan yang kita lihat di dalam firman Tuhan ini, yaitu, "Hai kamu angkatan yang kurang percaya, bawa anakmu itu kemari." Inilah yang terjadi dalam diri banyak orang percaya, ya, di mana kita tahu bahwa Tuhan itu sanggup melakukan mukjizat. Bahkan hampir di setiap ibadah kita sering mendengar khotbah tentang kuasa Tuhan dan pekerjaannya Tuhan itu cukup luar biasa di dalam kehidupan kita. Namun di dalam kehidupan kita, ketika kita berhadapan dengan masalah, dengan situasi yang sulit, ya, secepat kilat, ya, kita lupa dengan firman Tuhan. Kita lupa kepada kuasanya Tuhan yang selalu menolong kita, yang selalu menyertai kita. Dan kuasa Tuhan itu begitu besar di dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita pun orang percaya terus cepat kepada panik, ya, kelang kabut, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang yang ada di sekeliling kita di saat kita mengalami situasi yang
tidak baik. Nah, kita juga menjadi cemas dan khawatir, bimbang dan ragu, ya. Dan kita juga selalu mempertanyakan kuasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dalam Yakobus 1 ayat yang ke-7. Tidak ada perkara yang mustahil asal kita percaya. Percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh apapun keadaan. Situasi dan keadaan seringkali membuat iman kita lemah. Tapi saya percaya bahwa iman kita di saat kita mengalami tekanan, di saat kita mengalami goncangan, di saat kita mengalami kesulitan hidup, atau di saat kita mengalami krisis saat ini, kita diperhadapkan dengan COVID-19 ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu melindungi kita. Tuhan itu menopang kita. Tuhan itu selalu menjauhkan kita daripada kuasa-kuasa kegelapan di dalam setiap kehidupan kita. Supaya iman kita itu semakin kuat. Dan kita harus rajin membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, sebab iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama kita fokus kepada janji Tuhan dan kuasanya, sebesar apapun masalah, pasti kita sanggup menghadapinya. Sebab itu kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu selalu ada. Dan kuasa Tuhan itu punya jawaban 1001 macam cara untuk menolong kehidupan kita, pribadi kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ingat dan kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu Tuhan dapat lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan itu baik. Tuhan kita itu Allah yang begitu berkuasa, besar adanya di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi jangan kita merasa ragu akan kesulitan, akan kesusahan, akan situasi yang ada sekarang ini. Tetapi kita serahkan kepada Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, selalu mukjizat itu terjadi di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hanya sampai di sini. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati kami, urapi kami, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang tetap percaya, yang tetap mengandalkan Kristus di dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus, kiranya anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu terus diberkati, terus diurapi, dan mereka semua terus menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka, ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera Allah terus menaungi kami, mengurapi kami, memberkati kami, karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa. Amin.